Saudara, beda tuntutan antara Richard Eliezer dengan Putri Chandrawati terus menuai polemik. Status justice collaborator yang disebut-sebut bakal mendapat keringanan sebagai harga atas kejujuran kini jadi harapan kosong bagi Eliezer. Karena nyatanya salah satu aktor intelektual Putri Chandrawati yang sering berbelit dan bungkam di sidang, justru tuntutannya lebih rendah dari dirinya. Belakangan baru diketahui jika kejaksaan menyebut justice collaborator tidak bisa dari pelaku utama. Padahal saudara, kalau kita ingat kembali, Eliezer ini punya peran besar membongkar skenario Sambo di balik pembunuhan Yosua. Eliezer mengungkap jika tak pernah ada tembak-menembak, melainkan pembunuhan. Skenario Sambo ini memperdaya banyak anggota Polri. Sekitar 97 anggota Polri diperiksa Propam Polri. 35 diantaranya diduga melakukan pelanggaran etik dan 6 orang kini harus duduk di kursi pesakitan karena saat itu mengikuti skenario Sambo. Bahkan orang nomor 1 di institusi Polri, Kapolri, juga turut terperdaya Sambo. Pada September 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pernah mengaku terkena prank oleh Ferdy Sambo yang dengan meyakinkan mengatakan tewasnya Yosua disebabkan peristiwa tembak-menembak. Jadi memang saat itu saya sudah sempat bertanya seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan dia menyampaikan, dia bersumpah kan. Bersumpah di hadapan Pak Kapolri. Beberapa kali saya tanyakan, termasuk terakhir pada saat Richard sudah mulai berubah keterangannya, dia masih tidak mau mengakui. Oh. Sampai datang di tempat saya tanya sekali lagi, dia masih bertahan bahwa memang begitu faktanya, kata dia. Akhirnya pada saat selesai dia dipatsuskan, pada saat itu dipatsuskan 2 hari kemudian dia mengakui perbuatannya. Mengakui semuanya. Ya. Jadi memang bahasa dia namanya juga mencoba untuk bertahan. Namun kendati sudah membongkar cerita janggal dan skenario jahat Sambo dengan semua perkataan jujurnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Richard Eliezer terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan tuntutan hukuman pidana penjara 12 tahun. Hal yang memberatkan Eliezer karena ia bertindak sebagai eksekutor penembakan Yosua. Publik pun bertanya-tanya, apakah status justice collaborator ini hanya harapan kosong? Kita lihat dulu persyaratan menjadi justice collaborator, saudara. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, pihak yang bisa dijadikan justice collaborator adalah salah satu pelaku tindak pidana serius atau extraordinary crime. Namun bukan pelaku utama. Justice collaborator juga harus memiliki keterangan penting untuk mengungkap kasus. Nah, karena menurut Kejaksaan Agung, Eliezer dikategorikan sebagai pelaku utama dalam kasus ini karena menjadi eksekutor penembakan Yosua, maka dinilai tak bisa dijadikan justice collaborator. Jaksa menyatakan Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai dadar, sebagai pelaku yang menghabisi nyawa daripada korban Joshua Huta Barat. Sehingga ketika kami menetapkan Richard Eliezer Pudiang Lumiu 12 tahun itu, parameternya jelas, dia sebagai pelaku. Karena si Richard Eliezer inilah terungkap peristiwa pidana sesungguhnya. Itu kami hargai. Sehingga kalau kita tarik ke atas, Pak Ferdy Sambo kita tuntut seumur hidup, ini sudah cukup ringan bagi dia. Ketika orang itu memahami bagaimana jaksa menarik pertanggungjawaban pidana dan memberi hukuman yang tepat, memohon kepada hakim, memberikan tuntutan yang tepat, dan kami serahkan kepada majelis. Karena majelis hakim yang bisa menilai apakah tuntutan jaksa ini sudah adil atau tidak. Sebelumnya alasan Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator karena adanya pergolakan batin dan keinginannya untuk jujur membongkar skenario Sambo. Dan saat itu LPSK yang melakukan penilaian menyatakan Eliezer layak menjadi justice collaborator karena Eliezer dinilai memiliki keterangan penting. Serta menurut LPSK, Eliezer bukan pelaku utama. Pernyataan LPSK saat itu berbeda dengan keterangan kejaksaan. Penting karena dapat mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan pemohon mempunyai
pemohon menyampaikan atau tidak memiliki motif, maksud atas peristiwa pembunuhan tersebut. Pemohon memiliki keterangan penting terkait dengan peristiwa pembunuhan Brigadir J. 3. Pemohon bukan pelaku utama. Memang majelis hakim yang berhak menentukan justice collaborator. Tapi bagaimana ceritanya jika Eliezer tidak menjadi justice collaborator? Apakah runtutan peristiwa kasus pembunuhan Yosua akan terbongkar sebesar ini? Apa bisa Sambo dihukum dengan hukuman maksimal karena perbuatannya membunuh Yosua? Bisa jadi. Jika saat itu Eliezer memilih bungkam dan ikut skenario Sambo, kasus ini tidak menjadi besar dan Sambo bisa jadi melenggang bebas dan lari dari tanggung jawabnya. Meski demikian, saudara, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK menyesalkan tuntutan 12 tahun penjara bagi Richard Eliezer. LPSK menilai jika rekomendasi keringanan hukuman sebagai penghargaan atas kejujuran Eliezer dalam membongkar kasus pembunuhan Yosua ini seolah tidak diperhatikan jaksa. Kejaksaan meminta LPSK untuk menghormati tuntutan jaksa karena wewenang memberikan tuntutan berada di ranah Kejaksaan Agung dan tidak bisa diintervensi lembaga manapun. Dan dia sudah menunjukkan komitmennya, menunjukkan konsistensinya untuk mengungkap kejahatan ini secara terang benderang. Bahkan kalau tidak ada pernyataan dan keterangan dari Richard, pengakuan dari Richard, kasus ini juga nggak akan terbuka ya bahwa kasus ini adalah sebuah kejahatan tindak pidana pembunuhan. Kami sangat menyesalkan ini karena kemudian rekomendasi LPSK berkaitan dengan status Richard Eliezer sebagai justice collaborator sekaligus penghargaannya untuk keringanan penjatuhan hukuman tidak diperhatikan gitu ya. Menghormati lembaga pemerintah lah LPSK ini. Yang tugasnya sebetulnya hanya melindungi saksi dan korban. Tidak boleh intervensi dan menentukan tuntutan pidana. Tuntutan pidana itu wewenang penuh Jaksa Agung. Tidak ada lembaga lain yang bisa yang bisa mempengaruhi. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Mengapa terdakwa Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua? Satu-satunya hal yang memberatkan Eliezer, yakni bertindak sebagai eksekutor penembakan Yosua. Meski dalam hal ini, Eliezer melakukan penembakan atas perintah Sambo. Namun jaksa melihat jika Eliezer secara sadar turut menghilangkan nyawa Yosua. Tuntutan jaksa pada terdakwa pembunuhan Yosua yang jauh di luar harapan publik menimbulkan polemik. Namun Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum beralasan jika penuntutan para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah sesuai KUHP dan telah mempertimbangkan peran masing-masing terdakwa, alat bukti hingga keterangan saksi dan ahli dalam persidangan. Tuntutan. Saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Ketut tadi bilang polemik. Nggak ada polemik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka saya bilang saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Nggak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian. Itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan. Masih berjalan. Ada namanya pledoi, kita dengar pledoi dari penasihat hukum. Ada replik dari jaksa, ada duplik, ada putusan. Jika bagi jaksa tuntutan 12 tahun sudah dianggap ringan bagi Eliezer. Lalu yang jadi pertanyaan publik adalah mengapa terdakwa lain yang justru memilih bungkam dan berbelit di persidangan seperti Ricky Rizal dan Kuat Maruf justru mendapat tuntutan lebih rendah. Bahkan Putri Chandrawati yang disebut sebagai pemicu terjadinya pembunuhan ini tuntutannya juga lebih ringan dari Eliezer, yakni 8 tahun penjara. Harapan publik kini bergantung pada majelis hakim akan memberikan vonis seadil-adilnya.